Selamat jumpa kembali saudara-saudara. Kuliah kali ini memasuki bulan Mei dan tinggal kurang lebih 4 kali lagi kita akan mengadakan pertemuan dan kemudian akan ada ujian akhir semester yang dimulai rencananya kalau tidak salah tanggal bulan Juni. Baiklah saudara-saudara, kali ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi begini, setelah saudara-saudara menyusun naskah akademik, ya kan, setelah menyusun naskah akademik yang di dalamnya itu hanya berisi narasi-narasi akademik yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam rangka pertanggungjawaban akademik dalam rangka penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang, maka tugas penting yang harus dilakukan para legal drafter, yakni Anda semua kelak kalau Anda sudah lulus dan kemudian berkecimpung di legislative drafting, maka melakukan penormaan bahasa-bahasa akademik, bahasa-bahasa ilmiah yang kadangkala tidak masuk di dalam konteks bahasa hukum, itu kemudian dinormakan masuk ke dalam bahasa hukum. Ini kesulitan yang paling mendalam, kesulitan yang paling kompleks yang dihadapi oleh seorang legal drafter. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, kita akan mencoba melihat. Anda tentu sudah paham apa yang dimaksud dengan norma hukum. Oh, paham sekali saudara-saudara. Karena apa? Karena saudara sudah semester berapa ini? Sudah ada beberapa lebih dari 5 semester lah paling tidak gitu ya, atau berapa semester ini. Anda sudah diajari norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan apa aja. Tapi sekarang bagaimana kita menyusun norma hukum itu dan apa yang dimaksud dengan norma hukum itu. Oleh sebab itu, mari kita lihat secara bersama-sama apa yang dimaksud dengan norma hukum, dan Anda tahu bisa mengetahui pengertian norma itu, googling aja sudah bisa kok. Ya kan, pakai googling gitu itu sudah bisa. Sehingga sebetulnya apa yang saya sampaikan di sini ya bisa dikatakan sebagai sebuah pengulangan kalau Anda rajin googling. Nah, kalau kita bicara tentang norma, maka kita akan coba lihat beberapa pengertian norma hukum menurut para ahli. Anda bisa googling juga nih, ya kan, untuk melihat norma hukum generasi milenial ini paling mudah untuk mengetahui berbagai macam sumber karena informasi digitalnya itu sudah cukup canggih gitu ya. Yang pertama itu menurut Marvin Ishaw, norma adalah peraturan semua tingkah laku manusia yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Norma juga mengekalkan, dari kata kekal, keselarasan perilaku manusia yang sebenarnya. Yang kedua, menurut Schaeffer dan Lam, norma merupakan standar dari perilaku yang harus dipelihara. Maaf, ini harusnya ada dua. Oleh semua masyarakat, dengan kata lain, norma merupakan perilaku yang benar dan harus dijalankan oleh semua masyarakat. Kemudian menurut Craig Calhoun, norma adalah sebuah pedoman atau aturan bagaimana orang harus berperilaku pada situasi tertentu. Pedoman ini harus dijalankan oleh semua masyarakat tanpa pengecualian. Selanjutnya, menurut Suryono Sukanto,
Ini dari UI, ini almarhum. Norma adalah sebuah perangkat yang dibuat agar hubungan dalam masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keberadaan norma sangat penting agar tujuan bersama dapat terwujud. Berikutnya, menurut Anthony Giddens, asistennya Margaret Thatcher ini, norma merupakan aturan atau prinsip yang nyata dan jelas. Aturan ini harus diperhatikan oleh semua warga masyarakat dan diterapkan dalam menjalankan kehidupan. Menurut A.A. Nurdiaman, norma adalah salah satu bentuk dari tatanan hidup yang isinya aturan untuk bergaul di dalam masyarakat. Aturan ini tidak tertulis tapi harus ditaati oleh semua masyarakat. Anda mungkin bertanya-tanya, kok ada yang saya cetak merah? Saya ganti bertanya sama saudara-saudara. Dari pengertian itu, apa yang terkandung dalam konteks cetak merah itu? Gitu ya. Atau dengan kata lain, mengapa frasa-frasa harus mengekalkan keselarasan yang benar atau harus, kemudian situasi tertentu, semua masyarakat diharapkan tujuan bersama, kehidupan harus ditaati. Itu harus saya pakai merah. Sederhana nih pertanyaannya. Kenapa dari pengertian-pengertian yang ada di dalam norma menurut para ahli ini, ada kata-kata yang saya kasih merah? Nah ini harus Anda cermati, Anda pikirkan, dan akan saya tanyakan dalam ujian. Jawabannya apa? Ini nanti Anda bisa simak selanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Nah, kalau demikian maka norma hukum dalam perundang-undangan itu tidak lain adalah, tadi banyak kan, ukuran atau kriteria yang dipergunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku, baik terhadap sesama maupun lingkungannya, agar kepentingan bersama dalam kesatuan sosial dan lingkungan dapat terjamin. Nah, ada kata-kata merah lagi. Ya kan? Ada kata-kata merah lagi. Sepele terjamin, harus, kekal gitu ya. Tujuan bersama. Sepele sekali. Tapi ini adalah bahasa hukum, saudara-saudara. Tidak bisa disepelekan dalam konteks peraturan perundang-undangan. Karena ini norma. Nah, dengan demikian maka kalau kita bicara norma, itu ada kepentingan bersama yang dituju oleh norma, baik antar manusia atau manusia dan lingkungan. Jadi ketika saudara-saudara menyusun sebuah norma, maka ada satu kepentingan bersama yang harus dituju. Baik itu untuk hubungan antar manusia maupun antar manusia dan lingkungan. Nah, yang masih belum terjawab adalah mengapa harus ada kata-kata tulisan merah di situ. Apa ini sebetulnya maknanya? Nah, saya minta saudara-saudara nanti menjawab sendiri setelah melihat apa yang sudah saya sampaikan di sini. Selanjutnya, nah, norma hukum itu baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang. Karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang yang lain ataupun lingkungannya.
Jadi kalau hanya satu orang hidup di dalam suatu lingkungan, hanya satu orang, ya nggak butuh norma. Dia sendiri kok yang hidup kok dalam lingkungan kok. Dia nggak akan butuh norma. Normanya itu apa? Ya diri dia sendiri. Tapi begitu ada orang masuk di lingkungan itu, ada lebih dari satu orang, maka di situ norma baru diperlukan. Nah, banyak sekali kan Anda sudah diajari norma macam-macam, norma kesopanan, norma masyarakat, norma agama, dan segala macam. Tapi norma hukum itu harus lebih dari satu orang. Norma agama, Anda bisa bercerita tentang norma agama, posisinya bagaimana? Nah, selanjutnya, norma hukum negara itu memang kadangkala tidak sesuai dengan rasa keadilan atau pendapat masyarakat. Ada tulisan merah lagi yang harus saya sampaikan di sini. Nah, Anda harus jawab nanti, apa itu makna tulisan merah dari semua pemahaman mengenai norma. Dengan demikian, maka kalau kita melihat di situ, saudara-saudara, pertanyaannya, nah mulai ini muncul. Yang dimaksud norma itu, tulisan yang biru ini, ataukah yang merah? Itu saudara-saudara. Sekarang Anda yang mikir, saya minta saudara yang mikir. Yang dimaksud norma itu, tulisan yang biru dari awal tadi, atau yang hitam, ataukah yang merah? Nah itu saudara-saudara. Mengapa saya tanyakan? Dan Anda harus paham mengenai hal itu, karena ini penting bagi saudara untuk nanti ketika merumuskan norma hukum. Karena di satu sisi ada norma, di satu sisi ada nilai. Pertanyaannya, sama nggak norma dengan nilai? Mana yang norma, mana yang nilai? Nah, pada umumnya norma itu secara sederhana adalah aturan yang mengikat. Norma juga diartikan sebagai petunjuk atau patokan yang harus digunakan pada saat bersosialisasi dengan orang lain. Tapi banyak orang yang mengkaitkan antara norma dan nilai. Tidak masalah, benar. Namun keduanya itu secara esensial terpisah. Nah pertanyaannya, mana yang norma, mana yang nilai? Ini nanti akan saya tanyakan ini. Oh iya, ada perbedaan, ada metode penilaian yang berbeda nanti. Tugas tetap saya masukkan dalam nilai tugas, sementara ujian akhir semester saya kembalikan dalam posisinya melalui poin yang lebih besar daripada tugas. Sudah mulai saya bedakan gitu aja. Karena apa? Karena tugas hanya saya pergunakan untuk tambahan nilai. Bukan sebagai salah satu komponen nilai utama. Dulu kuliah sebelum COVID, saya kan mengatakan bahwa tugas akan saya pergunakan sebagai nilai komponen utama dengan poin UAS. Sekarang enggak, saya pindah. Ujian akhir semester saya kembalikan poinnya seperti semula, tugas hanya untuk tambahan. Namun penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang mengumpulkan tugas adalah koordinatornya. Terserah Anda sendiri yang harus melakukan koordinasi di antara sesama teman. Ya, hanya koordinatornya dan kemudian dimasukkan di dalam nama-namanya dimasukkan di dalam file ya, dimasukkan dalam file
dan dikumpulkan satu orang saja. Jangan semuanya mengumpulkan tugas. Nanti dibicarakan di grup Anda sendiri. Jangan di WA grup PLKH Teknik Perundang-undangan kelas B. Ya kan? Anda kan punya grup sendiri-sendiri tuh. Nah, itu tolong silakan Anda bicarakan siapa nanti yang mengumpulkan. Jangan semua Anda kumpulkan karena apa? Karena nanti bisa down ini nganunya. Bisa lockdown ini. Apa yang namanya situs kuliah ini karena nggak mampu. Nah, itu ya saudara-saudara, tolong diperhatikan. Nah, sekarang saudara-saudara bisa melihat di sini pengertian norma secara sederhana seperti itu. Namun, dan kadangkala disamakan norma dengan nilai. Nah, sekarang, kalau demikian, kalau keduanya itu secara esensial terpisah, lalu sejatinya kayak apa sih? Jadi norma dan nilai itu memang terpisah. Ya, norma dan nilai itu terpisah. Tapi duanya bisa saling berhubungan, tergantung normanya. Tapi intinya nilai itu dan norma terpisah, tapi bisa saling berhubungan. Mengapa demikian? Karena norma itu aturan konkret yang dikenal dalam masyarakat. Ya tak? Norma itu aturan konkret yang dikenal di masyarakat. Itu tadi, pengertian-pengertian tadi itu. Nah, sementara kalau nilai, nah, sifatnya abstrak, filosofis, dan masuk dalam kandungan substansi norma. Nah, pertanyaannya sekarang Anda sudah bisa menjawab. Mana yang norma, tadi itu pengertian-pengertian, mana yang nilai. Jadi ada di PowerPoint ini tadi ini dalam pengertian yang pertama sampai dengan terakhir ini tadi itu kan ada yang tercetak hitam dan yang tercetak merah, ada yang tercetak biru, ada yang tercetak merah. Nah, pertanyaannya sekarang, yang tercetak perbedaan itu mana yang norma, mana yang nilai? Nah, itu aja. Ya. Sehingga saya tidak perlu banyak menunjukkan ini. Anda pikirkan itu. Ya di rumah karena dengan kuliah daring ini kan saudara-saudara bisa punya kesempatan untuk bermenung-menung sendiri gitu ya. Nah, itu harus Anda tuangkan nanti di dalam jawaban ujian. Soalnya gampang, jelaskan perbedaan norma dengan nilai. Dan tunjukkan di manakah letak perbedaan itu. Nah, ini norma dan nilai itu seperti itu, saudara-saudara. Ini yang terpenting. Selanjutnya, bagaimanakah sekarang penentuan nilai kebenaran dalam norma hukum? Jadi ada norma, ada nilai. Suatu norma itu dianggap bernilai benar dalam arti secara paradigmatik loh ya ini ya. Karena yang namanya nilai itu kan bisa nilai keadilan, ya kan? Nilai kepastian. Nah, sekarang saya mulai jawab nih, ya kan? Nilai keharusan, nilai kebersamaan, ya kan? Tapi dari nilai-nilai itu yang menjadi norma itu bisa dinyatakan benar. Itu apa ukurannya? Nah, saudara-saudara, bila kita melihat suatu norma itu dinyatakan benar, maka yang pertama kriteria penilaiannya itu sering disebut sebagai kriteria koheren. Maksudnya apa? Maksudnya suatu norma itu
kandungannya bisa dinyatakan benar, bernilai kebenaran, manakala apabila norma yang disusun itu sudah ada pedomannya terlebih dahulu. Anda mau menyusun sebuah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ya kan? Pertanyaannya, untuk menyusun undang-undang tentang pemerintahan daerah itu, norma yang sudah ada terlebih dahulu itu mana? Ya pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Nah itulah. Itu namanya koheren. Jadi norma yang sudah ada, pedomannya terlebih dahulu. Itulah norma yang dinyatakan benar. Atau norma dinyatakan benar jika disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada. Gitu ya. Disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada. Sehingga kalau orang membentuk sebuah norma, ya, menciptakan sebuah norma, maka dia harus melihat ada gak si pedomannya terlebih dahulu gitu ya. Nah inilah kriteria koheren. Jadi kebenarannya itu bersifat koheren, sudah ada pedomannya terlebih dahulu. Ya, jadi tinggal melihat pedomannya aja. Oh, pedomannya seperti ini, berarti normanya harus seperti ini. Yang kedua adalah kriteria korespondensi. Jadi suatu norma itu dianggap benar, nilainya itu benar. Jika apa? Jika sesuai dengan kenyataan. Nah, kenyataan itu munculnya karena apa? Bisa karena kesepakatan masyarakat. Contohnya, ibu kota negara Republik Indonesia itu mana sih? Jakarta. Kenyataannya memang Jakarta. Nah, itukah norma bersifat korespondensi. Kenapa bisa Jakarta? Sudah adakah pedomannya terlebih dahulu? Oh, belum ada. Jakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia karena apa? Ya karena kesepakatan, dong, ada undang-undangnya. Undang-undang itu kan karena kesepakatan. Jadi, ada kesepakatan masyarakat yang mengakibatkan sesuatu pedoman itu nyata adanya di dalam masyarakat. Kemudian berikutnya adalah kriteria pragmatis, yaitu kebenaran dari sebuah norma itu ditinjau dari nilai praksisnya, nilai praktisnya. Itu ya, kebenaran dari suatu norma itu ditinjau dari praktisnya. Kalau saya bicara tentang Perpu nomor 1 tahun 2020, itu kebenarannya apa? Koheren, korespondensi, ataukah pragmatis? Ya, tiga-tiganya bisa masuk. Koheren karena apa? Karena itu dikeluarkan karena pasal stat notreh subjektif. Pasal berapa itu? Lupa saya. Ya kan? Tentang dalam keadaan hal ihwal yang memaksa, Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 22 kalau nggak salah. Tapi kalau Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat keadaan bahaya ditentukan dengan undang-undang, itu kan 12, itu pasal 12. Itu yang objektif. Dan di Indonesia antara subjektif dan objektif sama aja, masih menimbulkan banyak penafsiran. Koheren bisa masuk. Tapi apakah itu korespondensi? Ya kan, kenyataan yang ada, itu ya. Nah, kenyataan yang ada harus dipikir, benar-benar terjadi darurat negara atau tidak nih Indonesia? Dan darurat negaranya itu sampai sejauh mana? Apa ukurannya? Kan begitu korespondensi. Tapi kalau pragmatis,
Oh, bisa jadi pragmatis. Karena apa? Dipergunakan untuk menanggulangi persoalan ekonomi, bukan persoalan COVID. Pragmatis. Ya kan? Pragmatis. Karena apa? Karena di dalam konteks persoalan COVID sudah ada undang-undangnya. Ya kan? Undang-undang tentang wabah penyakit, undang-undang tentang karantina, kekarantinaan, sudah ada. Tapi dalam konteks ekonomi bisa dimasukkan di sana. Itu pragmatis. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kalau kita nanti melihat dalam konteks perumusan peraturan perundang-undangan, silakan saudara-saudara pertama melihat terlebih dahulu apa ukuran kohernya. Sudah ada pedomannya enggak nih? Ya kan? Yang kedua, apakah ada kesepakatan yang ada di dalam masyarakat, nyata itu terjadi di dalam masyarakat? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana praksisnya. Norma itu secara praksis berguna enggak? Nah itu. Dengan demikian saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat di dalam konteks penentuan nilai kebenaran dalam norma, maka kita bisa melihat dalam 3 kategori. Kriteria koheren itu melihat dari aspek yuridis yang bertingkat-tingkat. Bisa juga, ya kan, tidak bertingkat-tingkat, tetapi mana peraturan yang lebih dulu itu mengatur. Dan itu dipergunakan sebagai pedoman. Apa itu asasnya saudara-saudara? Saudara-saudara sudah mengetahui kan? Leg posteriori atau apa itu? Derogat inferiori ya kalau nggak salah. Nah itu. Jadi sudah ada pedomannya terlebih dahulu. Kriteria koheren berarti perspektif pandangannya itu yuridis. Dan yang paling utama tidak lain adalah bertingkat-tingkat. Hierarkis. Karena apa? Pedomannya itu dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Atau peraturan perundang-undangan yang ada terlebih dahulu. Yang berikutnya, kriteria korespondensi ini apa? Ya sosiologis, kesepakatan masyarakat. Ada nggak kesepakatan masyarakat untuk dibentuk sebagai sebuah norma? Saya ditanya, Pak, kenapa sih di daerah-daerah lorong-lorong itu masyarakat bertindak sendiri, lockdown? Dasar hukumnya apa? Saya mengatakan, ya nggak ada dasar hukumnya. Melanggar nggak? Ya nggak melanggar. Mengapa nggak melanggar? Ya karena itu kesepakatan masyarakat. Ingat loh ya, kesepakatan itu menjadi hukum yang mengikat di dalam konteks sosiologis. Ya kan? Kalau sudah ada kesepakatan, itu menjadi hukum yang mengikat. Kalau masyarakat sudah sepakat menutup lorongnya, menutup jalannya dengan kata-kata lockdown, ya masyarakat harus yang berhubungan dengan mereka harus apa? Mengikuti, patuh dengan kesepakatan. Nah, itu saudara-saudara. Nah, apakah ini tidak ini kan publik, Pak? Iya, memang publik. Tapi publik itu mampu menciptakan sebuah fenomena hukum karena kesepakatan. Jadi, prinsip kesepakatan atau perjanjian yang mengikat para pihak laksana undang-undang juga berlaku di dalam konteks kehidupan masyarakat secara publik. Itu saudara-saudara. Nah, yang berikutnya yang pragmatis itu apa? Kategori politis, kepentingan praktis. Kan begitu. Nah, 3 hal inilah saudara-saudara, ketika saudara-saudara melakukan perumusan norma hukum, harus menjadi cara berpikir yang
komprehensif. Tiga-tiganya harus masuk. Ada aspek yuridisnya, ada pedomannya, kemudian yang kedua, ada aspek kesepakatannya, apa yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, aspek praktisnya, kepentingan untuk tujuan ini bisa tercapai enggak? Nah, ini harus masuk semua ini di dalam konteks rumusan sebuah norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saudara-saudara, bagaimana sih karakteristik norma hukum itu? Nah, yang pertama, norma hukum itu sifatnya heteronom. Artinya, norma hukum itu datangnya dari luar diri kita. Ini kan berlawanan dengan autonom. Jadi tidak ada norma hukum yang autonom, maksudnya. Yang datangnya dari dalam diri kita, nggak bisa itu. Harus berada dari luar diri kita. Maka saudara-saudara, ketika saudara-saudara merumuskan sebuah naskah akademik dan rancangan undang-undang, maka ketika Anda merumuskan, Anda melihat Anda pun terkena rumusan itu dan bukan didasarkan pada perspektif Anda. Gitu saudara-saudara. Yang kedua, norma hukum itu selalu dilekati dengan sanksi pidana, administratif, atau sanksi pemaksa secara fisik. Mengapa? Ya karena hukum itu kan ada paksaan. Dari mana paksaannya? Ya external power. Untuk apa harus ada paksaan? Supaya tertib sosial terjaga. Tujuan kehidupan bersama terpenuhi. Orang diarahkan untuk dalam konteks hidup hidup selaras dengan apa yang telah dituangkan di dalam norma tersebut. Berikutnya, nah sanksi tersebut dilaksanakan oleh aparat negara. Ya kan, sanksinya dilakukan oleh aparat negara. Artinya, sanksi itu bisa karena tindakan paksaan yang dilakukan oleh aparat negara. Dan aparat negara itu macam-macam, banyak. Misalnya di konteks perdata, ya kan? Kalau penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat, selesai sudah. Kontrak itu kan biasanya kan mengatakan bahwa jika terjadi persoalan maka akan diselesaikan dalam musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat ternyata tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui mekanisme peradilan di wilayah hukum setempat pihak apa? Wilayah hukum setempat, peradilan wilayah hukum setempat. Ini kan aparat negara. Saudara-saudara, sifat berlakunya norma hukum itu bagaimana? Intinya ada dua. Yang pertama itu bersifat ain malih. Ini orang yang seneng hukum administrasi negara itu ya ini. Norma hukum yang berlaku sekali saja, sifatnya hanya menetapkan saja. Nah ini dikenal di hukum administrasi negara. Keputusan atau ketetapan administrasi negara. Itu ain malih sifatnya. Ya kan? Itu aja. Keputusan tata usaha negara itu ain malih. Sekali itu aja. Kemudian yang kedua, itu bersifat deurhaftig. Ini norma hukum yang berlaku terus-menerus. Berlaku dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sampai dicabut atau diganti dengan yang baru. Dengan norma yang baru. Nah inilah yang sering disebut peraturan perundang-undangan. Itu ya saudara-saudara. Selanjutnya. Isi norma hukum dalam peraturan perundang-undangan
dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, dari berbagai macam undang-undang yang saudara pelajari dari semester 1 sampai semester sekarang ini, itu sebetulnya hanya ada dua. Simple kok norma hukum itu, hanya dua. Yang pertama, itu bersifat imperatif. Norma yang bersifat imperatif. Itu isinya apa? Ya isinya perintah yang secara a priori harus ditaati. Baik itu suruhan maupun larangan. Anda bisa lihat itu, baca di undang-undang apa aja itu. Isinya kan kayak suruhan, larangan. Ya kan? Gak ada yang saran. Undang-undang kok saran. Ya kan? Suruhan, larangan. Yang kedua, saudara-saudara, itu bersifat fakultatif. Artinya, tidak secara a priori mengikat atau wajib dipatuhi. Ya kan? Misalnya, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung tunai jika di suatu daerah mengalami kesulitan pangan. Misalnya seperti itu, dapat. Kata dapat itu adalah fakultatif. Tapi perlu diingat, saya ingin menanyakan lebih lanjut. Di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, itu kan ada yang mengatakan begini, korupsi adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau lingkungan atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pertanyaan dapat ini imperatif atau fakultatif? Anda tentu bisa ingat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang hal itu. Ada itu putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kata dapat ini. Sebab kalau dapat itu dimaknai sebagai sebuah konsep norma yang fakultatif, maka sebelum menuduh seseorang itu korupsi, harus diteliti terlebih dahulu negara rugi atau tidak. Kan begitu? Itu ya saudara-saudara yang harus Anda perhatikan. Sebelum orang itu korup, sebelum orang kemudian diputus korupsi, ya kan? Harus diteliti terlebih dahulu ini. Oh, ada kerugian negara atau tidak ini? Kerugian perekonomian atau keuangan negara atau tidak ini? Kalau ternyata tidak. Nah, pertanyaannya, dapat yang dimaksud di dalam undang-undang anti pemberantasan tindak pidana korupsi itu imperatif atau fakultatif? Nah, kalau Anda pengen melihat, tolong buka putusan Mahkamah Konstitusi. Ada itu putusan Mahkamah Konstitusi, tapi saya nomornya lupa. Yang berikutnya adalah peraturan otonom dan peraturan pelaksana. Itu normanya bagaimana? Nah, norma yang disebut peraturan otonom itu sumbernya dari atribusi kewenangan, yaitu pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Jadi sudah nyebut itu undang-undangnya, itu undang-undang dasar atau undang-undangnya itu sudah menyebut, ya kan? Sudah menyebut siapa lembaga negara atau lembaga pemerintahnya itu.
ya kan, yang diberi wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan bla 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 diatur dengan peraturan presiden. Nah, ini namanya atribusi kewenangan. Dan kalau sudah diatribusikan, tidak diperkenankan untuk diatribusikan lain. Yang kedua adalah delegasi kewenangan. Delegasi kewenangan tidak lain adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Baik dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Jadi ini antar peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang disebut dengan peraturan pelaksanaan. Ketentuan lebih lanjut tentang museum diatur dengan peraturan pemerintah. Misalnya seperti itu. Sampai jumpa nanti di dalam kuliah berikutnya. Selamat siang, sore, malam, karena saya membuatnya ini malam. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.